dikukuhkan, dikodifikasi, lalu melahirkan karya-karya tafsir yang sedemikian banyak, ya tadi disebutkan ya mazhabnya bermacam-macam, pendekatannya bermacam-macam, kemudian titik tekannya juga bermacam-macam ya di antara para mufassir satu sama lain dari generasi ke generasi. Kalau Anda tertarik untuk melihat berapa banyak karya tafsir yang pernah ditulis ya, tetapi ini memang tidak update karena itu buku itu terbit tahun 1980-an seingat saya. Ada buku yang ditulis oleh ilmuwan muslim nama Fuad Sezgin. Gak apa-apa ya, meskipun bukan bahasa sampean, tapi setidaknya bisa lihat judul-judul tafsirnya. Judul bukunya adalah Geschichte des Arabischen Schrifttum. Itu dalam bahasa Jerman ya, Geschichte des Arabischen Schrifttum. Fuad Sezgin ini dulu Direktur Pusat Kajian Studi Islam di Tübingen di Jerman bagian selatan, tapi dia bersama dengan tim ya melakukan pengkoleksian ya, terhadap manuskrip-manuskrip ataupun juga karya-karya kesarjanaan keislaman dari mulai abad pertama Hijrah sampai abad ke-14 tentunya di awal abad ke-14 Hijrah, lalu melakukan katalogisasi kalau kita mengistilahkan sekarang. Jadi tafsir ada berapa ratus yang sempat teridentifikasi, hadis, ulumul hadis, fikih, usul fikih, tasawuf dan seterusnya. Itu jasa dari Fuad Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttum. Mungkin di Google bisa dicari lalu dilihat ya, kalau bisa di-download, dilihat berapa ratus karya-karya tafsir yang bisa teridentifikasi. Tapi minus wilayah Asia Tenggara ya. Karena daya jangkau dari Fuad Sezgin dan timnya ini hanya Afrika Utara ya. Negara-negara muslim di Afrika Utara tentu ada Maroko atau Maghrib, kemudian sampai Aljazair, lalu Sudan, Mesir, Tunisia ya. Itu di belahan Afrika di utara, kemudian Timur Tengah sampai yang paling jauh adalah di Asia Timur, sampai di Azerbaijan ya, di Baku. Nah, sampai dengan Bukhara, mohon maaf gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita mendapatkan informasi terkait dengan sekian banyak karya-karya kesarjanaan yang bisa teridentifikasi baik dalam bentuk manuskrip ya, masih disimpan di perpustakaan-perpustakaan internasional maupun juga yang sudah dicetak. Nah, saya ingin kembali kepada apa yang disampaikan tadi. Resepsi hermeneutis titik tekannya adalah kita dibawa ya pada pergulatan antara pembaca dengan teks gitu ya. Muslim scholar sebagai pembaca dan Al-Quran sebagai teks yang kemudian melahirkan sekian banyak karya tafsir, dan ternyata bukan hanya karya tafsir yang dihasilkan, tetapi ilmu-ilmu humaniora yang menjadi rumpun dari ilmu bahasa ya, dalam hal ini bahasa Arab, itu pun kemudian mendapatkan sofistikasi atau mendapatkan penyempurnaan ketika ilmuwan-ilmuwan bahasa memakai ilmunya untuk mengkaji Al-Quran. Jadi fase embrionalnya ya bisa saya sampaikan, fase embrionalnya adalah ketika karya-karya berjudul Ma'anil Quran itu dihasilkan. Sejak awal abad kedua Hijrah, akhir abad pertama. Karena diawali atau dimulai oleh orang-orang seperti saya sebut ada 5 yang paling menonjol. Pertama adalah Hamzah Al-Kisai, ini wafat tahun 180 Hijriah kalau saya tidak salah ingat ya. Yang kedua Abu Ziyad Al-Farra, wafat tahun 210 Hijriah atau 211 Hijriah. Kemudian Nadr ibn Shumail ya, wafat tahun 270 Hijrah. Kemudian ada Az-Zaj Al-Akhfash, wafat tahun 295 Hijriah, dan kemudian Az-Zajjaj, wafat tahun 311 Hijriah. Jadi abad kedua sampai abad ketiga Hijriah, dalam rentang 100 tahun atau 1 abad, fase embrional dari kajian-kajian Al-Quran yang basisnya adalah ilmuwan-ilmuwan bahasa yang kemudian tidak saja melahirkan tafsir Al-Quran, tapi melakukan sofistikasi terhadap ilmu-ilmu bahasa pada saat itu. Jadi dalam belantika bahasa Arab sebagai sebuah sains, ya, sebagai sebuah ilmu bahasa, yang kalau saya analogkan dengan ilmu bahasa ya kayak kita belajar bahasa Indonesia lah, ada gramatiknya, ya ada tata bahasanya, ada kajian subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu kira-kira. Maka ketika kalian diperkenalkan dulu belajar bahasa Arab standar, belajar ilmu nahwu dan saraf, ya, sorof maksud saya itu bukan saraf gitu ya.
itu maka kalian tentu akan diperkenal dengan kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf dan seterusnya. Ada mubtada, ada khobar dan seterusnya gitu dalam kajian ilmu nahwu sorof. Nah, ini adalah ilmu standar di dalam bahasa Arab. Yang para ahlinya, ya tadi 5 nama yang saya sebutkan di awal ini, mereka memakainya untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Karya-karya yang mereka hasilkan sebagai bentuk interaksi, ya, berdialog dengan Al-Quran itu memunculkan sofistikasi ilmu bahasa yang mereka kembangkan. Mereka sebelumnya tidak mengenal ijaz. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak ada atau belum ada ya pada abad kedua Hijrah waktu itu sebagai sebuah the language of science, ya, sebagai ilmu bahasa. Mereka tidak mengenal ijaz. Artinya ekonomi kata begitu ya. Jadi kalimat yang dipakai oleh Al-Quran ternyata begitu ringkas, tetapi jamik manik dalam istilah sekarang, begitu komprehensif. Dan ada beberapa kalimat yang tidak perlu yang dibuang, begitu ya. Sehingga mahdzuf, kemudian mufasir biasa kemudian wa taqdiruhu apa kira-kira begitu. Jadi sebut contoh misalnya, mungkin apakah saya sudah nyebut di kelas ini atau belum. Jadi ketika misalnya ada ayat tentang iddah ya, sebagai contoh saja. Karena itu yang saya ingat, karena banyak sekali contoh, cuman karena saya sudah makin tua kan, ingat aja nggak, makin baik tapi makin kacau lah, makin tua kan begitu itu ya. Jadi ayat iddah itu kan kalau suami istri ditinggal meninggal sama suaminya, kalau dalam kondisi tidak hamil kan iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau misalnya dia ditinggal meninggal suaminya dalam kondisi hamil, maka otomatis iddahnya setelah melahirkan kan begitu. Nah, ayatnya ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ini bagi para ilmuwan bahasa itu aneh. Ya. Walladzina yutawaffawna minkum, orang-orang yang meninggal di antara kalian. Tentu suami kan, ya. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan para istrinya. Ini Sofiyullah istrinya 4, lah meninggalkan para istrinya kan itu kan. Ya, itu marji'ud dhamirnya itu karena alladzina sehingga istri-istrinya gitu kan. Wa yadharuna azwajan, ya, dan meninggalkan para istrinya. Mestinya kan ada kalimat berikutnya itu langsung istri-istrinya itu menunggu kan gitu kan. Tetapi kemudian kalimat berikutnya adalah yatarabbasna bi anfusihina arba'ata asyhurin wa asyra. Ini sedang bicara suami yang meninggal lalu meninggalkan istri, tapi kemudian ada kalimat ya, para istrinya diminta nunggu 4 bulan 10 hari. Ini kalimat aneh menurut pakar bahasa saat itu. Sehingga ada yang dibuang di situ karena untuk tadi prinsip ekonomi kata atau ijaz misalnya. Jadi simpulan yang ingin saya sampaikan atau poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika ilmuwan bahasa ini menguasai ilmu bahasa Arab tadi ya, dengan seperangkat tadi ya, alat-alat bantu keilmuannya lah begitu ya. Mereka ternyata masih memiliki keterbatasan karena ketika mereka mengkaji Al-Quran lalu muncul paradigma baru, muncul istilah-istilah baru, muncul cabang-cabang baru untuk berbicara tentang beauty, the beauty aspect of the Quran, kira-kira begitu. Untuk memunculkan keindahan diksi, keindahan kalimat yang dimiliki oleh Al-Quran. Yang kemudian oleh para teolog disofistikasi menjadi dogma atau ajaran i'jazul Quran. Kan gitu kan. Seperti Ar-Rumani, As-Sakaki, dan beberapa sarjana berikutnya lah. Nah, poin saya, resepsi hermeneutis ini ya, ruangnya begitu luas. Ruangnya begitu luar biasa karena melibatkan dialektika antara pembaca dengan teks tadi itu. Semakin banyak ilmu yang dipakai oleh si mufassir, akan semakin banyak kandungan makna yang bisa diambil atau yang bisa dikonsumsi dari teks. Sehingga resepsi hermeneutis ini memang menciptakan ruang tafsir tidak akan pernah berhenti dalam peradaban keilmuan keislaman. Senantiasa terus berkembang karena makna yang berhasil dikonsumsi selaras dengan peradaban manusia yang sekarang mendekatinya. Apa yang difahami oleh ulama sekarang misalnya bisa jadi berbeda dengan ulama 50 tahun yang akan datang.
Dan kalau kita lihat kepada generasi-generasi ulama sebelumnya, kita akan temukan sekian banyak perbedaan-perbedaan antar satu generasi dengan generasi yang lainnya. Ini khusus, sekali lagi ya, wilayah pertama ini khusus mereka-mereka yang memang knowledgeable, ya, memiliki atau yang tabakhur lah begitu ya, yang memang berkecimpung dalam dunia keilmuan keislaman murni begitu ya, karena memiliki syarat kompetensi kemudian juga piranti-piranti keilmuan yang memadai dan layak begitu ya untuk melakukan kajian-kajian telah teks terhadap ayat Al-Qur'an. Bagi yang tidak, ya jangan masuk ke situ, rekoso lah kira-kira begitu kan. Bagi yang beda, masuklah di wilayah kedua sampai yang ketiga gitu. Karena yang dilihat adalah dimensi sosialnya, dimensi humanioranya dari relasi antara Al-Qur'an dengan para pengimannya. Ya sebagai contoh ya, yang tadi juga disebutkan, ketika ada kegiatan keagamaan, yasinan, tahlilan, tingkepan, macam-macam lah forumnya lah yang tentu sangat beragam di masyarakat kita. Ini tentu kalau kemudian kita dalami ya, bagi para pelakunya, bagi para aktivisnya gitu ya, mereka kebanyakan mungkin juga malah nggak paham. Yasinan mungkin sudah ratusan kali karena kebetulan jadi ketuanya sudah puluhan tahun gitu ya, ketua yasinannya. Tapi mungkin ketika ditanya dengan paham nggak dengan yang dibaca meskipun hafal, mungkin nggak paham kan gitu kan. Tapi itu bukan masalah ya, karena memang fokus dari pendekatan kultural atau resepsi kultural bukan untuk menggali paham dan tidaknya seseorang, tapi untuk menggali apa perubahan yang signifikan di dalam kehidupan keseharian mereka, para aktivis tahlilan tadi itu, dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakat. Sehingga otomatis di sini yang bicara adalah apakah etnografinya, apakah fenomenologinya, apakah sosiologinya, apakah antropologinya. Cara untuk membedakan mudah. Kalau fenomenologi yang ditonjolkan ya kegiatannya, urut-urutannya, gitu ya. Kalau misalnya penelitian sampean atau pengamatan sampean tentang kelompok yasinan di daerah A misalnya, ya maka pendekatan fenomenologi itu ya menyoroti kejadiannya dari A sampai Z yang ditonjolkan. Kalau pendekatannya adalah antropologi, ya pelakunya yang ditonjolkan. Siapa unsur masyarakatnya di situ, ada siapa saja. Ternyata tidak hanya kepala desa, tapi juga mungkin ada tamu dari kecamatan misalnya, karena sifatnya lebih luas misalnya. Jadi aspek aktornya yang lebih ditonjolkan. Kalau pendekatan sosiologi, apa yang ditonjolkan? Dimensi sosialnya yang ditonjolkan. Pada aktivitas-aktivitas keagamaan seperti yasinan tadi atau tahlilan tadi itu, apa pengaruh-pengaruh sosial atau ikatan-ikatan sosial yang ditimbulkan dari kegiatan itu. Jadi untuk menjadi peneliti resepsi kultural itu tidak membutuhkan kemampuan berbahasa Arab. Demikian juga yang resepsi estetis. Bagaimana Al-Quran ini memberikan dampak psikologis terhadap para pengimannya. Saya cukup banyak mengamati ya fenomena Muslim perkotaan. Alimnya kayak apa ya, tapi kalau baca Qurannya nggak asik, itu nggak bakal jadi imam. Itu di kota-kota besar gitu. Jadi yang namanya masjid-masjid apa perumahan elit atau masjid, apalagi masjid-masjid BUMN gitu ya, itu pasti yang jadi imam itu ya mereka-mereka yang suaranya itu kayak qori, bacaannya tartil, halus, lembut, enak itu, ngerti artinya ora masalah gitu kan. Jadi betul bahwa yang dijadikan sebagai imam-imam untuk masjid-masjid yang tadi saya sebutkan di kota-kota besar adalah mereka-mereka yang punya tahsinus saut. Ya, mereka-mereka yang memang punya suara bagus, membaca Al-Quran dengan sangat baik, ya sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan lagu-lagunya begitu ya, sehingga kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi muslim-muslim perkotaan tadi itu. Karena bagi muslim perkotaan bisa sholat makmum dengan imam yang suaranya merdu itu menjadi hiburan dalam arti positif gitu ya, bisa menenangkan batin. Nah ini kan perlu dikaji. Jadi kalau sampean misalnya di Purwokerto atau di Cilacap atau di mana di Masjid Agung misalnya gitu kan, coba dilihat imamnya itu apa betul-betul alim betul. Saya kira kok belum tentu kan gitu kan. Kalau yang ngisi pengajian ya, dia. Tapi kalau imam sholatnya belum tentu, karena memang yang dicari adalah mereka-mereka yang yang suaranya bagus tadi, yang bacanya bagus tadi itu. Nah, dari 1, 2, dan 3 ini nanti sebelum kita buka
termin untuk dialog ya, untuk diskusi, saya memberikan kesempatan kepada sampean semua ya, karena sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk mempersiapkan sebuah riset ya, mempersiapkan riset-riset untuk menjadi sebuah disertasi, maka tentu ya taksonomi dari awal ya, untuk kemudian melihat passion sampean itu ada di mana, lalu alat bantu bahasanya seperti apa ya, sehingga ketika masuk studi Islam ya sebagai prodi dari program Pascasarjana ini, kelas doktor PPS ini, maka sampean bisa melakukan pilihan gitu ya. Kemana kemudian riset-riset itu akan dilakukan, karena doktor studi Islam itu menurut saya paling luas. Bisa apa saja. Bisa aspek pendidikannya monggo, aspek kemasyarakatannya monggo, aspek sufinya monggo, aspek hukum Islamnya monggo, kena kabeh begitu ya. Beda kalau doktor MPI, manajemen pendidikan Islam, itu kudu harus ada kaitannya dengan pendidikan Islam. Tapi kalau doktor studi Islam ya itu paling jamek manik lah, apa saja bisa masuk. Sehingga dari awal ya saran saya ya melalui mata kuliah ini kalian bisa, atau saudara sekalian bisa mengidentifikasi saya ini sebetulnya nanti akan kemana gitu ya, agar mempermudah untuk bisa tadi merumuskan big question ya, atau pertanyaan besar yang akan menjadi rumusan atau akan menjadi rencana penelitian disertasi di masa-masa yang akan datang. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang pengen respon. Betul. Masuk, Prof. Ya. Kalau masalah gini, takwil, biasanya ini kiai-kiai ketika, apalagi kalau sudah bermain politik ya, ketika kampanye itu sering sekali mengutip ayat Al-Quran, tetapi dengan cara mentakwil. Dulu itu ketika saya masih ingat ya, saya waktu SD 99 waktu kampanye itu ada kiai menyindir Golkar sebenarnya pada saat itu dengan bahasa Qur'annya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin gitu. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu akan zalim ya. Didekati saja nggak boleh, apalagi coblos gitu. Maksud saya pentakwilan atau plesetan yang tidak ilmiah lah mungkin ya gitu ya, plesetan tapi itu tidak ilmiah. Apakah itu termasuk juga bagian dari kajian-kajian yang hermeneutis atau bukan kajian-kajian yang lain gitu ya, dicampur adukan dengan politik dan lain sebagainya. Itu kalau yang kemudian yang takwil yang mungkin plesetan yang tidak baik. Tapi kalau mungkin plesetan yang baiknya seperti misalkan menggambarkan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah diganti dengan kekuasaan. Kemudian digambarkan melalui faqta'u aydiyahuma. Jadi aydiyahumanya bukan diartikan tangan, tetapi diartikan potonglah kekuasaannya biar tidak lagi berkuasa untuk mencuri lagi dan begitu seterusnya. Itu kira-kira kajian yang seperti itu arahnya kemana gitu? Ya, kalau saya mengambil contoh yang ekstrim ya, bagi yang ekstrim negatif, yang positif kalau saya boleh istilahkan begitu. Di kasus tafsir politik gitu ya tadi ya. Kira kalau menurut saya itu tidak perlu menjadi bagian dari kajian tentang takwil begitu ya. Karena kalau kita bicara tafsir maupun takwil itu batas-batasannya sudah jelas. Itu pasti sangat akademis dan rigid, dan kemudian ada pertanggungjawaban keilmuan. Itu tafsir dengan takwil. Nah, oleh karena itu sebelum sampai ke sana, begini, saya perlu menjelaskan juga kepada saudara sekalian, prosesi atau pentahapan relasi antara pembaca itu atau relasi antara pembaca dengan Al-Quran, yaitu ada 3 tahap. Pertama adalah membaca atau reading, membaca. Kemudian yang kedua adalah memahami. Memahami bisa membaca terjemahannya, ya, yang sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami, atau membaca tafsirnya, yaitu membaca. Lalu yang ketiga adalah menginterpretasi, menjelaskan kembali atau menjelaskan tambahan. Bagi seorang ilmuwan kayak jenengan, ya, ketika berada dalam suatu forum, ya, menghasilkan sebuah pemikiran itu pasti pertama adalah membaca, yang kedua memahami, dan yang ketiga menginterpretasi. Tahapan interpretasi yang kemudian disebut dengan syarah atau penjelasan tambahan. Nah, tafsir dengan takwil itu berada pada ranah itu. Sangat rigid dan sangat taat dengan asas lah kira-kira begitu. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian di dalam belantika ulumul Quran ya,
literatur ulumul Quran lah, ditulis oleh siapapun, pasti di sana akan bicara salah satunya tentang syurutul mufassir. Akan bicara tentang qawaidut tafsir, gitu ya. Karena ini merupakan rumusan-rumusan dari apa ya, exercise ya, hasil kerja para intelektual muslim dari masa ke masa yang kemudian dituliskan untuk bisa diaplikasikan ulang, untuk bisa direplikasi ya di dalam konteks zamannya masing-masing. Sehingga mengapa ada syurutul mufassir harus A, harus B, harus C, harus D. Ada beberapa syarat-syarat di sana. Yang ketika kalian membaca itu, lalu kemudian dibawa dalam konteks kekinian, saya ya berpendapat tidak mungkin sekarang akan lahir seorang mufassir yang sifatnya mustakil atau sendiri atau independen. Yang adalah mufassir kolektif. Karena tidak semua kita gitu ya, apalagi kita bukan Arabofon ya, bukan penutur bahasa Arab sebagai bahasa ibu, kita nggak mungkin punya seluruh kemampuan ya yang disyaratkan di dalam syurutul mufassir. Sehingga yang bisa adalah tim kolaborasi lah kira-kira begitu ya. Nah, itu satu dulu gitu ya, bahwa ketika kita bicara tafsir dan bicara takwil, maka ranahnya adalah ranah akademik, di mana di sana pasti ada pertanggungjawaban keilmuan. Tapi kalau hanya sekedar kita memahami atau menafsirkan untuk diri kita sendiri, kira-kira begitu. Jadi seorang ketika dalam suasana tertentu kemudian buka ayat Al-Qur'an lalu baca terjemahnya paham ya, lalu dipakai untuk sendiri, itu bukan tafsir, itu hanya understanding. Itu hanya hasil pemahaman. Apapun hasil pemahamannya sah. Karena itu untuk konsumsi pribadi. Ya, apapun hasil pemahamannya. Nah, terhadap kasus tadi, ketika pentakwilan yadullah fa'aqaidihim, yadullah itu adalah kekuasaan, fakta u'aidiyahuma adalah kekuasaan tadi juga. Ya. Atau kemudian tadi ada kasus di tahun 90-an di mana asyajarah ditafsirkan dengan lambang parpol tertentu misalnya gitu ya. Maka ini tidak masuk dalam kategori takwil maupun tafsir, karena itu jelas jauh dari tadi belantika pembicaraan akademik yang tidak mungkin ya ada pertanggungjawaban argumentatif yang bisa dihasilkan ketika dikejar apa landasan melakukan pentakwilan seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu tidak bisa menjadi bahan kajian gitu ya. Yang bisa menjadi bahan kajian begini, perspektifnya bukan ranah resepsi hermeneutisnya, tetapi perspektifnya adalah bagaimana kelompok-kelompok tertentu itu kelompok-kelompok tertentu itu kemudian menggunakan ayat atau menggunakan Al-Qur'an untuk kepentingan-kepentingannya. Jadi perspektifnya bukan lagi pure resepsi hermeneutis. Jadi misalnya Anda bisa baca buku terkait dengan judulnya agak ekstrim ya, karena Kiai High Cost. Ada itu kan. Jadi kiai kelas tinggi dengan biaya tinggi tadi itu kan, kaitannya dengan kontestasi pemilu kan itu kan, pilkada dan seterusnya. Ada seorang penulis yang menulis buku seperti itu, saya pernah baca itu. Jadi isinya adalah nama-nama tadi yang memang kemudian faktanya mereka secara sosiologis bisa dipetakan kan gitu kan. Berada di belakang tokoh tertentu, kemudian teridentifikasi juga, kemudian logistiknya berapa segala macam. Ini saya kira penelitian yang juga saya kira bukan masuk pada ranah resepsi hermeneutis tadi itu. Jadi lebih banyak pada aspek apakah itu politisnya, apakah kemudian aspek sosiologisnya ya terkait dengan tadi penggunaan Al-Qur'an dalam kepentingan tertentu itu. Dan pertanyaannya tentu bukan pada sah dan tidaknya, karena itu memotret fenomena sosial. Jadi seorang peneliti itu memang diharapkan betul untuk tidak masuk kepada wilayah judgement. Jadi ini ciri ilmuwan di situ sebenarnya. Jadi dia tidak boleh menghakimi. Termasuk kemarin saya wanti-wanti ketika misalnya sampai melakukan penelitian atau pengamatan tentang yasinan atau tahlilan atau sedekah bumi, ya sampai nggak boleh kemudian tiba-tiba bid'ah misalnya kayak gitu. Nggak boleh begitu, karena penelitian sampai itu adalah sedang bicara tentang bagaimana secara kultur ya. Jadi tentu yang dibedah, yang dianalisis, yang dilihat adalah fenomena sosialnya, gitu ya. Bukan pertanyaan dogmatisnya atau bukan analisis normatifnya lah kata lebih. Yang lain, monggo. Ada? Masuk, Prof. Ya,
Silakan, Saim. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Gus Sofi yang telah mempresentasikan. Yang pertama resepsi hermeneutis ini dari paparan yang disampaikan oleh Gus Sofi, kemudian disyarahi ditambah oleh Prof. Ini ada satu yang barangkali saya atau teman-teman yang lain juga merasakan belum menemukan batasan tertentu tentang resepsi hermeneutis ini. Kalau yang disampaikan oleh Gus Sofi tadi dan tambahan syarah dari Prof ini kan kelihatannya resepsi hermeneutis ini memang sesuatu yang sejak awal sudah dilakukan. Apalagi kalau itu kemudian diartikan seperti pendekatan Al-Quran dengan berbagai disiplin keilmuan, terutama bahasa yang paling dominan di antaranya. Ini sebenarnya resepsi hermeneutis kalau ini adalah bagian dari maknanya adalah sebuah resepsi yang memang sudah dilakukan sejak periode pertama teks Al-Quran itu sendiri. Karena yang pendekatan kebahasaan itu sudah sangat populer sejak zaman awalnya, sejak generasi awal. Sebagaimana juga apa yang disampaikan oleh Gus Sofi, termasuk ada bagaimana kita memahami satu teks dari apakah mafhum mantuknya, apakah mafhum yang ghair mantuknya begitu, itu semua adalah bagian dari pendekatan hermeneutis. Apakah barangkali kita butuh batasan pendekatan hermeneutis ini? Karena ada beberapa kajian tentang hermeneutika sebagai bagian dari metode studi Al-Quran, bagian dari metode tafsir, dan tentu ada pro dan kontra karena memang secara kesejarahan hermeneutika ini yang lebih dominan, lebih populer itu untuk memahami teks suci katakanlah yang Injil, Bible atau yang lain-lain. Karena memang punya problem tekstual. Tidak ada istilah qat'iyus tsubut bagi teks-teks yang bukan Al-Quran. Sementara Al-Quran sebagai Gus Sofi sebutkan kan qat'iyus tsubut bahwa secara ilmiah pun bisa dibuktikan bahwa seluruh teks Al-Quran dari A sampai Z itu memang valid, memang betul-betul asli teksnya, tidak ada perubahan sedikit pun. Dan ini bukan sekedar dogma yang kita yakini, tapi memang sudah terbukti secara sains. Nah, pendekatan hermeneutika yang populer di Barat untuk mendekati teks-teks suci yang dogmatis seperti Bible itu, kemudian juga banyak diadopsi oleh para mufassir kontemporer, oleh para pemikir yang ini barangkali kemudian bagi sebagian kelompok kemudian ada semacam penolakan yang ada yang penolakan beralasan, ada yang penolakan karena adalah produk dari Barat, anggapnya begitu. Sehingga dikesankan bahwa mereka yang menggunakan metodologi hermeneutika atau resepsi hermeneutis ini dianggap liberal. Wah, itu banyak sekali, apalagi contoh saya karena lahir dari Islam tradisionalis yang pure santri, salaf gitu, tidak mengenal katakanlah dunia pendidikan di luar salaf pada awalnya sebelum kemudian kuliah harusnya, bahwa resepsi hermeneutis ini di mata santri yang tulen, kemudian di mata beberapa kelompok ilmuwan muslim yang memang masih ada di dalam kalangan pesantren ansih, itu dipandang sebelah mata banget. Wah, ini tafsirnya liberal katanya. Apalagi kemudian yang diangkat, karena memang tafsir hermeneutis ini seringkali melahirkan hal-hal yang sifatnya kontroversial. Yang terbaru barangkali yang menghebohkan adalah disertasi yang di UIN Suka itu, Prof. Saya yakin Prof juga Yamin mensahkan hubungan seksual di luar pernikahan dengan dalih pendekatan hermeneutis. Nah, hal-hal seperti ini menjadi menarik untuk kita teliti, apalagi Prof punya katakanlah gagasan yang kemudian akan terus dimatangkan menjadi semacam sebuah keilmuan yang utuh, bahwa resepsi hermeneutis ini barangkali perbatasan-batasan. Dan untuk membedakan pendekatan hermeneutis dan pendekatan tafsir bahasa yang kemudian bahwanya yang dipakai oleh para
pakar usul fikih dengan pendekatan-pendekatan kaidah-kaidah kebahasaannya, kaidah-kaidah logikanya yang mantiki itu, yang kemudian usul fikih disebut sebagai usul fikih mutakallimin. Dalam usul fikih itu ada dua pembagian, ada usul fikih mutakallimin dan fuqaha. Yang terakhir adalah yang mix antara fuqaha dan mutakallimin. Ini kan pendekatan-pendekatannya sangat banyak secara kebahasaan yang melahirkan berbagai kaidah-kaidah yang memang diinspirasinya dari kebahasaan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz. Saya kira penting sekali, Prof, pembatasan resepsi hermeneutis. Ini katakanlah apa saja, karena yang dipahami secara umum hermeneutis adalah dialog antara teks, kemudian pemilik teks, kemudian konteks dan pembaca. Dan kemudian kalau tidak salah Nasr Hamid Abu Zaid yang mengatakan bahwa Al-Quran ini model of text pada awalnya, memang turun seperti berdialog dengan dengan masyarakat waktu itu, dengan kondisi sosial waktu itu yang kita kenal dalam asbab nuzul, tapi kemudian dia menjadi model for reality, menjadi model untuk realita berikutnya. Ini kan memang menjadi sangat menarik. Saya kira penting, Prof, pembatasan hermeneutis ini, resepsi hermeneutis ini batasan-batasannya. Terima kasih, Prof. Baik, begini, saya ingin menegaskan begini. Jadi saya mungkin kurang komprehensif ya ketika menjelaskan peristilahan di awal. Jadi antara resepsi hermeneutis dengan hermeneutika itu dua hal yang berbeda. Jadi sebenarnya ya, resepsi hermeneutis dalam konteks ada resepsi hermeneutis kultural dan estetis. Yang saya maksud dengan resepsi hermeneutis itu adalah resepsi tafsiri. Itu saja, sehingga tentu karena resepsi tafsiri ya bentuk dialektika atau bentuk atau hasil ya, hasil yang dilahirkan dari proses ya komunikasi yang sedemikian intensif antara pembaca ya, yakni Muslim scholar begitu ya dengan teks yakni Al-Quran yang melibatkan konteks tadi itu. Nah sementara saya dalam banyak kesempatan itu sudah melakukan tabayun, tidak semata-mata setuju dengan mereka yang langsung menolak hermeneutika. Mengapa? Karena khawatirnya gitu ya, menolak bedak tapi memakai pupur. Kan namanya beda tapi substansinya sama gitu kan. Jangan sampai menolak bedak tapi menolak menerima atau memakai pupur gitu kan. Jadi dalam tabayun saya di dalam banyak foto dan bahkan tulisan-tulisan saya selalu mengatakan bahwa hermeneutika itu belum tentu kompatibel dengan tafsir. Hermeneutika yang mana dulu gitu ya. Karena kalau masih hermeneutika sebagaimana yang digandeki oleh para pemikir-pemikir pencetusnya, maka di situ terjadi anomali, Pak. Mengapa? Karena ada 3 varian yang tidak bisa dipisahkan, yakni ada penulis, ada teks, dan ada pembaca. Ini dalam teori kerangka komunikasi secara umum ya. Saya punya buku, maka buku saya isinya adalah pikiran-pikiran saya yang saya tulis. Soim sebagai pembaca, ya, mau tidak mau kan harus mengikuti apa yang saya tulis kalau ingin membaca pikiran saya. Sehingga relasi antara Pak Soim dengan buku saya sejatinya adalah relasi antara Pak Soim dengan saya sebagai penulis. Tetapi dalam konteks Quran kan raiso. Gitu kan. Apa kita berani mengatakan Gusti Allah penulis Al-Quran? Kan begitu kan, gitu kan. Kan nggak mungkin kita sampai berani secara teologis mengatakan bahwa Allah adalah penulis Al-Quran, kan nggak berani kita secara teologis. Sehingga kalau hermeneutika itu akan menjadi salah satu istimdad atau alat bantu di dalam mendekati atau melakukan kajian terhadap teks Al-Quran, maka hermeneutika yang mana dulu? Bagi saya, hermeneutika yang bisa adalah hermeneutika yang modifikatif. Hermeneutika sudah kita modifikasi begitu ya. Yang itu memberikan ruang ya di mana terjadi penyelarasan antara manusia sebagai pembaca dan teks yang memiliki kandungan makna yang sedemikian kaya. Ini saya berangkat dari mana? Saya betul saya ingat ya karena saya memberikan mata kuliah Ma'anil Quran ya. Saya tuliskan pendapatnya Abu Bakar Al-Jahiz dalam Al-Bayan wa Tabyin ya. Al-Ma'ani al-Qa'imatu
fi suduril ibadi al-mutasawwiratu fi alhanihim wal mutatallibatu fi nufusihim wal hadithatu an fikrihim masturatun khafiyatun wa ba'idatun wa mahjubatun mukawwanatun fi maknan makdumatin la ya'riful insanu dhamira sahibihi wala hajata fihi illa bi ghairihi. Ini keren banget Pak teori komunikasinya. Al-Jahiz ya. Ilustrasinya begini. Sofi sama Soim berdiri bareng, berhadapan. Ini dua-duanya diem, nggak ngomong sama sekali. Berjam-jam padahal, gitu ya. Berhadapan-hadapan berdiri. Seolah-olah komunikasi, tapi dua-duanya diem. Pertanyaan saya, apakah yang dirasakan sama Sofi itu bisa dipahami oleh Soim? Atau sebaliknya, apakah yang dirasakan, difikirkan ya, dan ya segala macam lah, semua yang berkecamuk dalam perasaannya Pak Soim ini apakah bisa dipahami oleh Sofi? Jawabannya pasti tidak. Itulah yang disebut dengan al-ma'ani al-qa'imatu fi suduril ibadi. Al-mutasawwiratu fi adhanihim wal mutatallibatu fi nufusihim ya wal hadithatu an fikrihim masturatun khafiyatun. Sesuatu yang ada di dalam benak seseorang, ma'ani al-qa'imah fi suduril ibadi, itu kan sesuatu yang ada dalam benak seseorang, dalam pikiran seseorang, dalam jiwa seseorang. Ya. Itu apa? Ya, masturatun khafiyatun ba'idatun mahjubatun mukawwanatun fi maknan makdumatin. Ini bahasanya Al-Jahiz ini. Abad keempat Hijrah. Bayangkan. Apa enggak cerdas orang ini kan itu kan membahasakan teori komunikasi. Ya. Jadi apa yang dirasakan seseorang tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Sak ma'rifate wong lah gitu kan ya. Kalau kita menjadi istilah sufi gitu. Orang bakal ngerti. Sehingga kalimat terakhir la ya'riful insanu dhamira sahibihi. Manusia tidak mungkin akan mengetahui kerentek yang dimiliki oleh orang lain tadi wala hajata fihi, dan tidak bisa mengetahui perlunya atau keperluan orang lain tadi illa bihwari, kecuali dengan wasilah, dengan perangkat. Nah, baru keterangan belakang apa itu wasilahnya adalah bahasa. Bahasa itu apakah bunyi bahasa seperti yang kita definisikan, apakah isyarat ya, apakah kemudian gestur gitu ya, ataukah yang lain. Itu kan macam-macam bahasa kan itu ya, bahasa lisan dan apakah termasuk juga bahasa tulis gitu ya. Bunyi bahasa. Poin saya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an sebagai scholar ya, sebagai sarjana ya, sebagai orang yang ahli. Al-Qur'an adalah representasi ya dari dawai Gusti Allah begitu ya, karena adalah wahyu dan kalamullah begitu ya. Maka tidak mungkin akan terjadi proses pemahaman kalau tidak terjadi kesetaraan kan gitu kan. Lebih cerdas lagi kalau sampean baca syarahnya Bukhari. Tapi bukan yang Fathul Bari, tapi yang satunya ya, Samsuddin Ibn Yusuf Al-Kirmani namanya. Itu ilmuwan Iran ya. Agak sedikit Syiah memang orang ini, tapi saya baca karya itu tidak mungkin terjadi proses pewahyuan pada saat Kanjeng Nabi menerima wahyu ya. Kalau tidak terjadi kesetaraan status, tidak terjadi munasabat ya. Jadi artinya tidak terjadi kesetaraan status. Ada kalanya Kanjeng Nabi yang diangkat derajatnya satu tingkat menjadi derajat malakut gitu ya. Atau malaikat yang diturunkan derajatnya setara dengan derajat manusia. Kalau kita sekarang bisa komunikasi, saya ngomong jenengan paham, itu kan karena sama-sama menungso. Bahasanya yang kita pakai bahasa yang common language, kita sama-sama pakai. Tapi seandainya gitu ya, saya pakai bahasa Sunda, Sofi orang Madura, apa Sofi bisa paham? Gitu kan. Kan gitu kan. Tidak terjadi tanasub, tidak terjadi kesetaraan tadi. Jadi saya membayangkan betapa ya ilmuwan kita dulu ya gitu ya. Ketika memberikan syarah Bukhari tentang proses pewahyuan saja itu sudah bicara teori komunikasi yang jauh melampaui batas-batas kehebatan teori-teori komunikasi sekarang.
Jadi sampean orang merujuk kepada kitab menurut saya rugi begitu. Karena peradaban Islam itu luar biasa gitu. Saya membaca Jan Assmann, teori akal kultural. Lalu membaca Imam Strukturalisme Praha, Jan Mukarovsky misalnya, tentang semiotika misalnya. Itu ternyata nggak ada apa-apanya Pak mereka itu. Dibandingkan dengan syarahnya Sahih Bukhari tadi itu. Jadi ingatase Gusti Allah memberikan wahyu saja itu bisa dilogikakan dengan logika kemanusiaan tadi. Nah sehingga dari sini saya menemukan sebuah data yang sangat konkret bahwa peradaban keilmuan Islam itu membuat kita tuh leluasa ya, untuk melahirkan pikiran-pikiran yang komprehensif tadi itu. Sehingga sekali lagi persoalan istilah mengapa resepsi hermeneutis itu ya sebetulnya hanya karena padanan dengan kultural sama estetis saja gitu kan. Jadi kalau misalnya mau dipahami lebih lanjut atau mau diganti juga silakan. Itu artinya resepsi tafsiri itu saja kan gitu kan. Sementara yang hermeneutika saya sekali lagi tidak serta-merta begitu ya memakai hermeneutika sebagai alat bantu di dalam tradisi penafsiran selagi kita tidak melakukan modifikasi sehingga bahasa yang saya pakai adalah hermeneutika modifikatif pun saya tidak pakai teorinya Paul Ricoeur. Juga tidak pakai teorinya Emilio Betti. Yang saya pakai hanya dua. Hans-Georg Gadamer sama Jürgen Habermas. Mengapa? Karena ada tahapan-tahapan di mana kita bisa memakai teori itu dengan sangat baik. Jadi ada penyatuan horizon, ada horizon teks dan pembaca ketemu, gitu, lalu melahirkan pemahamannya objektif. Itu kata Hans-Georg Gadamer gitu ya. Lalu mengapa Jürgen Habermas? Karena setelah orang memahami, orang ini akan menafsirkan, melakukan pensarahan gitu kan. Jadi reading, understanding sama interpreting. Itu langkah yang dipakai oleh Jürgen Habermas. Itu kalau kita merujuk kepada sekian banyak teori-teori hermeneutika. Tetapi kembali kepada tadi bahwa hermeneutika di situ adalah hermeneutika yang sifatnya modifikatif tadi. Kita sudah mengeliminasi author, sudah mengeliminasi penulis tadi itu. Yang ada adalah relasi antara teks dengan pembaca yang melibatkan konteks tadi itu dalam konteks hermeneutika tadi. Jadi clear Pak Soen ya. Jadi istilah yang saya pakai tadi itu ya resepsi hermeneutik hanya mewakili resepsi tafsiri saja ya. Ini bagaimana kacamatanya adalah kita melihat kepada sekian banyak karya-karya tafsir yang dihasilkan, lalu di situ kita mendapatkan banyak pelajaran. Mereka pakai ilmu apa saja. Lalu mereka ternyata mendapatkan apa lagi setelah ilmu mereka gunakan. Ternyata ilmu-ilmu yang mereka pakai kemudian menjadi tambah berkembang setelah mereka pakai menganalisis Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan input, memberikan inspirasi baru terhadap para ilmuwan yang menggunakan ilmunya untuk mendekati Al-Quran tadi. Baik, demikian. Cukup ya? Cukup. Siap. Ya, yang lain? Ya, monggo. Kalau sudah cukup, sudah. Satu dari tadi pagi, Pak, di jam 8 non-stop. 3 kelas. Karena saya Siap, hari Sabtu. Siap, Prof. Derek sketsone mawon, Prof. Iyalah. Biar awet gitu ya, karena tenaga kalau udah makin tua jadi harus makin hati-hati ini. Cukup ya, jadi minggu depan tolong nanti Pak Sofi diatur siapa yang bisa presentasi. Ya seperti biasa lah, presentasi untuk mengantar diskusi nanti saya biasa kemana-mana begitu untuk bisa menghidupkan suasana diskusi kelas. Demikian ya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Pak Kosma, kelas ditutup. Ya Fik ya, pembagian kelompok ya Fik ya. Ya, itu Pak Soim berarti besok ya, Gus. Siap, insya Allah. Amin. Nanti tinggal aku. Fik kabel lah. tinggal Prof Basit. Ya, siap. Nanti tak bikinkan lagi. Yang penting yang pinter-pinter dulu lah. Oh, saya mundur kalau begitu. Yang belegedir belakangan Pak Dodi aja. Dulu itu, Pak Dodi itu. Boten, Gus. Kulo derek jenengan. Derek mawon. Nah, yang penting ada pengantar diskusi. Kelihatannya memang kita cukup rileks tapi tetap tidak menghilangkan substansi. Kalau Prof
Prof. Nurholis memang kayak gitu. Pokoknya penting presentasi makalah nanti gampang kayak gitu. Siap. Ya, kita cukup relax. Sip. Ya. Oke. Cukup ya. Cukup. Cukup ya. Ya. Cukup. Cukup.